Nah, buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya gitu ya, Delay Book itu apa? Mungkin sebenarnya udah ada jawabannya sih ya, tapi aku jelaskan lagi. Jadi Delay Book ini adalah komunitas online khusus perempuan sesuai namanya ya, yang memiliki semangat membaca dan berbagi. Jadi alhamdulillah kita sudah sejak bulan Mei 2021 dan eh membernya datang dan pergi gitu ya, karena kita punya aturan khusus. Kalau misalnya sudah 4 kali berturut-turut tidak hadir, bakal kita remove dari grup. Jadi sebenarnya yang sudah tergabung tuh udah sampai 140-an orang, tapi banyak yang berhenti di tengah jalan gitu ya. Dan aku harapannya sih kepada teman-teman semoga bisa istiqomah gitu ya di sini, biar kita bisa terus mengembangkan diri bersama-sama gitu. Karena kalau sendirian tuh berat gitu ya. Aku ngerasa sendiri, ngerasa ngerasa banget pas pertama kali pengen membuat kebiasaan baru, membaca secara rutin gitu. Pas sendirian tuh susah gitu, tapi ketika bersama-sama ya alhamdulillah bisa sampai beberapa, ini hampir 2 tahun gitu ya, 2 tahun kurang, dan istiqomah gitu ya, walaupun cuman 1 hari di 1 pekan itu, tapi itu udah lumayan banget, banyak buku-buku yang habis gitu ya. Gitu, dan alhamdulillah sekarang di grup yang aktif itu sampai 90 orang gitu ya, dengan member baru juga. Oke, lanjut. Nah, mungkin kita harus selalu mulai dengan kata kenapa gitu ya. Kenapa akhirnya The Ladybook ini hadir di tengah-tengah kita gitu. Ini mungkin alasan pribadi dan juga ya alasan pribadi dari aku pribadi ya, dan juga dari buku-buku yang aku baca gitu. Bahwa perempuan itu adalah tiang peradaban. Salah satu quotes dari salah satu tokoh favorit aku, Buya Hamka, katanya, jika perempuannya baik, baiklah negara, dan jika mereka bobrok, bobrok pula lah negara. Mereka itu adalah tiang, dan biasanya tiang rumah tidak begitu kelihatan. Namun jika rumah sudah condong, periksalah tiangnya. Tandanya tianglah yang lapuk gitu. Di sini aku ingin mengingatkan kembali gitu ya ke teman-teman bahwa kita tuh punya peran yang sangat penting gitu ya, baik sebagai individu maupun nanti misalnya kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan juga sebagai seorang yang punya peran di masyarakat juga gitu. Ketika kita punya pemikiran yang baik, insya Allah lingkungan kita juga bakal baik juga gitu. Jadi kalau misalnya kita sekarang ngelihat masalah di mana-mana, ya kita berkaca dulu aja, kita udah sebaik apa sih gitu. Kan kita punya peran juga ya terhadap masyarakat gitu. Nah, terus kenapa berikutnya sampai hadir The Ladybook di tengah-tengah kita? Nah, alasannya adalah membaca itu adalah langkah pertama menuju perubahan, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali katanya ya. Yang pertama kali muncul adalah lintasan pemikiran. Jika dibiarkan, ia akan berkembang menjadi fikroh atau ideologi. Jika dibiarkan, fikroh akan berkembang menjadi niat. Niat akan menjadi tekad. Tekad akan menjelma menjadi perbuatan, dan perbuatan akan menjadi kebiasaan. Jadi teman-teman yang mau berubah atau yang mau punya kebiasaan baru yang lebih baik gitu, itu tuh langkah pertamanya kita harus punya referensi yang cukup terhadap apa namanya, perubahan tersebut gitu ya. Kalau misalnya kita referensi kita yang jelek-jelek, misalnya kita sering mengonsumsi informasi yang gak baik gitu, ya gimana kita mau punya kebiasaan yang baik gitu ya kalau kita biasanya mendapat informasi hoax gitu misalnya, atau gosip-gosip doang gitu ya, gimana kita mau jadi orang yang benar gitu kan. Makanya di sini penting banget kita punya referensi yang baik. Caranya gimana? Langkah pertama adalah kita baca baca hal-hal yang positif yang punya manfaat, sehingga kita juga bisa ngebangun kebiasaan yang baik juga gitu ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa value dari TLB yang semoga teman-teman bisa terapkan gitu ya. Yang pertama itu adalah purpose. Jadi kita di sini harus selalu mulai dari kenapa gitu. Dan kenapa bergabung di sini pasti teman-teman secara pribadi punya tujuan gitu. Dan aku harap teman-teman bisa stick ke tujuan teman-teman, biar kalau misalnya di tengah jalan tuh demotivasi ya teman-teman teman-teman inget lagi alasan kenapa bergabung di komunitas ini. Makanya di awal tanya gitu ya, kenapa motivasinya bergabung? Karena
banyak yang di tengah jalan akhirnya nggak nggak melanjutkan di komunitas ini dengan alasan yang berbagai macam gitu ya. Mungkin salah satu alasannya karena nggak punya strong why atau strong purpose untuk berada di sini gitu. Jadi teman-teman aku harapkan harus punya tujuan gitu ya kenapa bergabung di sini biar kita sama-sama berkembang dan bisa bertahan juga gitu ya. Terus yang kedua kita punya value-nya learning dan curiosity gitu ya. Di sini aku harapkan teman-teman ya punya semangat untuk belajar gitu. Karena kalau misalnya punya semangat belajar ya insya Allah akan tetap berada di grup ini karena yang aku pribadi rasakan walaupun misalnya nggak sharing tapi ngedengar teman-teman sharing dengan berbagai hal gitu ya. Terus walaupun misalnya nggak baca buku tertentu tapi ngedengar sharing teman-teman yang lain tuh aku mendapatkan banyak insight gitu. Dan aku harap teman-teman juga di sini punya semangat yang sama untuk belajar dan juga punya daya penasaran yang tinggi juga gitu. Insya Allah akan teman-teman dapatkan di sini. Terus yang ketiga juga kita value-nya adalah sharing atau influencing gitu. Jadi aku harapkan kalau teman-teman punya sesuatu yang baik jangan ditahan-tahan gitu. Karena kebaikan itu mengalir gitu ya. Dan ketika mengalir kan ya insya Allah pahalanya juga terus mengalir. Jadi ketika punya kesempatan untuk sharing, punya insight apa, dikemukakan aja. Siapa tahu ada satu atau dua orang yang ternyata terinspirasi dan itu kan akan menjadi suatu hal yang baik buat kita pribadi gitu. Gitu. Itu beberapa value kita. Kemudian, nah ini fakta ya teman-teman yang sering aku sebutkan juga bahwa Indonesia itu urutan kedua terbawah untuk peringkat negara dengan minat baca minat baca tertinggi di dunia. Jadi sebenarnya yang terendah kedua ya kalau yang Indonesia itu. Ini dari UNESCO. Terus indeks minat baca Indonesia itu 0,001 yang artinya dari 1.000 orang kurang lebih cuma 1 orang yang memiliki minat baca dan semoga kita kita termasuk orang yang itu dan kita bisa meningkatkan indeks minat baca ini gitu ya dengan bergabung di TLB. Nah, ini juga gambarannya anak-anak Indonesia itu membaca hanya 27 halaman buku dalam setahun. Tapi anehnya tuh Indonesia tuh teraktif di media sosial urutan kelima dunia gitu. Jadi jarang baca tapi cerewet banget di medsos gitu ya kan. Jadi bingung ya sebenarnya referensinya dari mana gitu kalau misalnya sharing-sharing apa gitu. Jadi harus hati-hati sih. Nah, makanya ini semangat juga buat teman-teman biar kalau misalnya kita udah punya referensi yang cukup ya kita bakal bisa menyebarkan informasi yang baik juga gitu ya. Nah, tapi faktanya gitu ya, kenyataannya 80% masyarakat Indonesia itu muslim gitu. Dan kalau misalnya muslim itu wahyu pertama yang turun itu adalah tentang perintah membaca gitu. Jadi sebenarnya agak ironi gitu ya, kenapa ada perintah membaca terus masyarakatnya mayoritas muslim, tapi kenapa minat membacanya tuh rendah. Ini ya buat refleksi kita pribadi aja gitu ya. Semoga jadi semangat juga bahwa ya kita tuh wahyu pertama tuh membaca gitu. Masa kita nggak suka baca gitu. Gitu. Nah, mungkin sekiannya untuk yang itu prolog. Dan ini aku akan jelaskan program TLB. Mungkin teman-teman udah pada tahu juga ya ada Women Reads, Mini Lip, terus Pick a Book, Women Talks, Women Rights, dan masih banyak lagi kalau misalnya teman-teman punya ide gitu ya. Kita tidak terbatas dengan program tertentu gitu ya. Women Reads itu yang akan kita laksanakan setiap pekan gitu ya. Jadi nanti agendanya 45 menit membaca dan habis itu sharing gitu ya. Untuk mini lip itu kita perpustakaan online kita. Nanti teman-teman detailnya bakal aku share lagi mungkinnya di grup. Terus ada pick a book di mana kita review buku gitu. Teman-teman yang udah selesai baca bisa isi Google Form kita. Terus Women Talks yang seperti akan dilaksanakan hari ini bersama Teh Risma, dan Women Rights kita akan ada agenda menulis bersama gitu. Nah, keuntungan bergabung dengan TLB itu apa? Yang pertama tuh memiliki komunitas gitu. Ini tuh udah salah satu keuntungan yang besar banget ya. Jadi aku pernah baca di buku Ikigai ya teman-teman, mungkin ada yang pernah baca juga. Salah satu rahasia hidup
bahagia dan hidup panjangnya orang Jepang tuh ya di daerah Okinawa, itu tuh ternyata mereka punya sense of community yang sangat kuat gitu. Ternyata itu membantu mereka untuk apa ya? Ketika mereka bisa berkoneksi dengan orang lain, terus juga bisa berbagi, bisa saling tolong menolong, ternyata itu tuh ngaruh ke apa namanya? Hidup mereka menjadi lebih bermakna, lebih bahagia, dan ternyata mereka jadi salah satu apa namanya daerah dengan apa namanya umur yang paling panjang tuh di daerah Okinawa itu. Jadi aku harap sih teman-teman di sini punya semangat yang sama dengan mereka gitu ya dengan bergabung di komunitas ini. Terus yang berikutnya adalah di sini teman-teman pasti punya waktu khusus membaca gitu ya. Terus juga punya ruang belajar untuk mendengarkan dan mengemukakan pendapat. Terus juga punya kesempatan mendapat insight dari pembicara menarik dan tentunya punya ruang untuk berkembang juga gitu. Nah, ini ada beberapa rules yang udah aku share juga, mungkin nggak akan aku bacakan lagi, cuman yang belum ada di grup kayaknya yang terkait ini nih, agenda Women Leads ini dilaksanakan selama 7 minggu, dan biasanya setiap minggu ke-8 dan ke-9 tuh kita bakal libur 2 minggu gitu ya. Jadi teman-teman punya waktu istirahat juga gitu ya, kalau misalnya mau istirahat gitu. Nah, ini dokumentasi program kita gitu ya, yang sudah pernah berlangsung. Ya, ada beberapa woman talks. Jadi terus teman-teman juga yang punya background tertentu, misalnya mau sharing di Ladybook juga boleh banget gitu ya. Misalnya, oh aku punya apa namanya backgroundnya di bidang apa ya, bidang ekonomi gitu, atau misalnya di bidang lingkungan, boleh banget gitu ya langsung hubungi aku. Nanti kita bakal ada agenda woman talks buat teman-teman gitu. Nih, ini juga yang sekarang. Nah, mungkin itu aja ya. Teman-teman yang belum follow Instagram kami, boleh silakan follow aja di @theladybook. Tetap semangat dan semoga teman-teman yang di sini istiqomah untuk mengikuti agenda The Ladybook. Dari aku mungkin itu aja. Sekian, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Nada ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Jadi ya insya Allah udah kenal ya sama TLB, dan insya Allah juga makin tertarik gitu ya, karena programnya ternyata banyak banget, ada Women Rights, ada Pick a Book, dan lain-lain. Boleh nanti ikutan gitu. Nah, sekarang kita langsung aja kali ya ke Women Talks. Teh Risma, Teh Rismanya udah ada. Halo Teh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaraku jelas nggak ya? Jelas Teh, jelas banget, mantap. Teh Risma apa kabar? Alhamdulillah, baik. Gimana semuanya? Kalau gitu langsung mulai aja kali ya. Oke, aku izin share screen ya. Sudah terlihatkah? Udah Teh. Oke, mungkin aku mulai di sesi sharing hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Risma Indriani Mengale. Saat ini saya bekerja sebagai antropologi CICX di PT Bio Farma, dan saya juga sebagai training spesialis juga. Dan mungkin teman-teman di sini udah ada berapa yang kenal juga. Saya ngelihat teman-teman saya juga, teman-teman yang kantor, terus teman-teman lama yang ternyata baru ikut The Ladybook. Jadi welcome untuk member-member baru dari The Ladybook. Hari ini saya mau bawain training tentang growth mindset versus fixed mindset. Nah, teman-teman yang mungkin bisa open kameranya, yang nanti kalau misalnya di tengah-tengah mau nanya bisa raise hand ataupun di chat. Dan teman-teman yang di sebelahnya ada pulpen atau pensil dan kertas, mungkin bisa disiapin. Kita bakal ada beberapa activity. Kalau yang nggak ada, mungkin bisa pakai handphone di notes-nya. Gitu. Nah, teman-teman juga bisa connect sama saya di Instagram saya, di Risma Indriani, ataupun di LinkedIn, biar kita bisa saling ngobrol nih, siapa tahu bisa ada hal-hal yang bisa dikolaborasikan. Gitu. Nah, kalau ngomongin tentang growth mindset versus mindset, itu pasti banyak perdebatannya sebenarnya. Ada yang ngomongin kayak katanya gini, fixed mindset itu pasti hal yang negatif.
Tapi sebenarnya fixed mindset itu ada yang negatif, ada yang positifnya. Growth mindset itu ada yang negatif, ada yang positifnya. Banyak orang yang bilang kayak, kamu tuh harus growth mindset kalau kamu mau berkembang. Tapi sebenarnya kalau kita ulik lagi, growth mindset itu pun ada yang negatif, ada yang positifnya. Kita bakal belajar hari ini, dan sebelum masuk ke dalam materinya, saya mau nanya nih teman-teman, tell yourself, one word about you. Contoh, ada orang yang nanya saya, Risma, kamu tuh orangnya kayak gimana sih? Dengan satu kata, gambarin. Aku bakal jawab contohnya, adaptif. Nah, saya di sini mau nanya nih, beberapa teman-teman di sini, mungkin Mbak Sarah satu kata deh, Bu, yang menggambarkan diri Mbak Sarah Inas. Mungkin kalau dari apa ya Kak? Mungkin tekun. Gimana? Sorry. Putus-putus. Oh, udah masuk belum sekarang Oh, suaranya? udah. Oke. Satu kata yang menggambarkan diri Mbak Sarah Inas. Dari aku sendiri, aku tekun, Mbak. Tekun. Oke. Di sini ada Mbak Karina Putri. Mbak Karina Putri, satu kata dong yang menggambarkan diri Mbak Karina Putri. Kalau menurut suaraku udah masuk? Masuk. Powerful kali ya? Powerful. Terus satu lagi deh, aku tanya di sini Mbak Ririn satu kata tentang Mbak Ririn itu apa? Aku teh pembelajar kali ya. Pembelajar. Oke. Nah, teman-teman, satu kata itu bakal berimpact positifnya banyak. Kenapa? Ada nggak yang misalnya tiap pagi ngegerutu, kayak contoh misalnya bangun kesiangan, terus kayak afirmasinya itu jadi negatif, kayak kenapa sih Riz, lu tuh bego banget, masa nggak denger ya alarm yang bunyi gitu kan? Atau nggak misalnya kayak sandung gitu kan, misalnya kita lagi jalan terus kesandung, Iris kok lu ceroboh banget sih gitu kan. Nah, hal-hal itu tuh adalah hal yang negatif. Kenapa? Ketika kata-kata yang dikeluarkan itu negatif untuk diri sendiri, itu akan menjadi doa. Aku percaya itu sih. Hal-hal yang negatif yang terus berulang kali disebutkan itu bisa mempengaruhi mindset kita. Gak cuma mindset, itu juga jadi kata-kata itu adalah doa. Dan kalau misalnya kita terus-terusan kasih kata-kata negatif buat diri kita, itu bakal ada impact yang negatif. Ada yang orang yang bilang kayak gini, kayak teman kantor, ada yang insecure sama anak-anak baru. Dia tuh selalu bilang kayak gini, aku tuh insecure sama anak-anak baru. Insecure is okay, tapi dia memperlihatkan sisi insecure-nya dengan apa? Dengan dia iri dengan orang lain, terus dia ngejelek-jelekin teman-temannya gitu kan, yang masih muda, terus kayak yang berprestasi gitu kan, bukan dicontoh tapi malah dijelek-jelekin. Dan jadinya apa? Insecure-nya itu terbukti di dalam dirinya. Nggak cuma insecure, dia nambah kayak iri hati, kayak dengki sama orang lain. Nah, itu kata-kata yang negatif. Terus ada yang bilang kalau misalnya contoh misalnya tadi lagi jalan terus kesandung, terus kayak, ih Riz, lo bodoh banget sih, kayak kenapa sih nggak lihat jalannya nggak ada batu di situ misalnya. Nah, bisa kita ubah kata-kata itu jadi kata-kata yang positif. Contoh, Riz, next time kalau misalnya lagi jalan, hati-hati ya, jangan sampai kesandung lagi. Jadi kita mengubah kalimat-kalimat yang biasanya kita keluarin negatif itu jadi positif. Kenapa? Jadi kita akan terbiasa untuk mengeluarkan afirmasi positif terhadap diri kita sendiri. Saya akuin misalnya contoh ya, dulu kalau misalnya teman-teman di sini ada teman-teman saya yang di ITB gitu, banyak banget yang pinter-pinter. Terus kayak insecure, kayak gila banget nih, kayak teman-teman yang lain tuh IQ-nya gila gitu, yang cuman baca sekilas gitu kan, langsung ngerti ujian, langsung nilainya bagus gitu kan. Yang saya tuh tipikal orang yang rajin. Kalau saya nggak rajin, ya bisa aja nilai saya jelek gitu. Bukan orang yang cuma dijelasin doang, saya langsung paham gitu kan. Saya tuh harus kayak dijelasin, kalau saya mau mahir, saya tuh harus lebih rajin. Saya harus catat, karena saya orangnya visual.
Beda orang yang audio. Orang yang audio mendengar aja orang dosen ngejelasin, dia langsung ngerti gitu kan. Nah, itu apa yang harus kita lakuin? Kita itu bisa menjadi hal yang positif ketika kita melakukan hal yang positif. Ketika kita punya mindset, kita bisa pinter karena kita belajar. Nah, itu salah satu contoh mindset yang positif gitu. Jadi dari activity ini selalu keluarkan kata-kata positif buat diri sendiri, dan itu tuh bakalan ngaruh banget. Karena ketika kita mengeluarkan kata-kata positif, aku yakin sih itu tuh bakal menjadi doa, dan itu kan menjadi pola pikir yang terus terpatri dalam pikiran kita bahwa kita tuh adalah orang yang seperti itu. Jadi kayak, oke, Risma itu cerdas. Jadi terus-terusan aku tuh kayak pagi-pagi, oke, Ris, kamu bangun tidur, terus mau berangkat kerja hari ini harus lancar, terus kayak harus ceria di depan kantor gitu kan, di kantor. Terus kayak kamu harus rajin, dan aku tuh tipikal orang yang bikin to-do list. Jadi di hari kerja misalnya di hari Senin, pagi-pagi nyampe kantor jam 7 pagi, aku tuh langsung kayak buat listnya itu kayak jam sekian meetingnya apa, terus kayak bahasanya apa, jam sekian drafting materi yang mana, terus kayak jam selanjutnya ada meeting di luar misalnya, terus kayak mau bahas apa, terus kayak nanti malamnya ada komunitasnya mau ngelakuin hal apa aja, itu selalu aku bikin to-do listnya tiap hari. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu mengingatkan aku, karena walaupun sekarang zamannya gadget, aku tuh masih nulis, karena ketika aku menulis itu tuh kayak mengulang, dan akhirnya akan terus menjadi kebiasaan buat aku gitu. Jadi hal-hal yang biasanya ditulis itu biasanya jauh lebih diingat gitu. Nah, kita lanjut. Sekarang kita akan ada activity. Yang pertama, teman-teman silakan siapkan kertas dan pensilnya, atau di handphone juga boleh. Kita activity pertanyaan nomor 1 adalah things you have always been good at. Hal-hal yang kamu itu bagus gitu untuk mengerjakan itu. Contoh misalnya, aku orang branding. Aku itu selalu punya ide bagus untuk bikin logo dan identity dari logo. Contoh itu. Terus yang kedua misalnya contohnya, aku tuh bisa bikin kue. Dan aku kalau misalnya bikin kue itu jadi semangat dan kreatif gitu. Kayak bikin kue brownies, kayak kue ulang tahun. Nah itu bisa ditulisin contohnya. Silakan teman-teman tuliskan hal-hal yang teman-teman kuasai. Tiga minimal. Hal-hal yang teman-teman kuasai, yang teman-teman mahir, yang teman-teman bisa. Oke, kalau misalnya udah, bisa lanjut ke nomor 2. Things you think you'll never be good at. Hal-hal yang kamu pikir kamu tuh nggak pernah bisa kuasai. Contoh kalau aku nyetir motor. Karena udah trauma pernah mau masuk jurang pas lagi belajar motor, jadi kayak udah nggak bisa lagi untuk nyetir motor. Nah, itu salah satu contohnya. Hal-hal yang tidak kamu kuasai dan kamu pikir itu nggak akan pernah bisa dikuasai.
Dan yang ketiga, things you weren't good at but become good at over time. Kamu tuh belum kuasain, tapi kalau kamu belajar terus, itu tuh bakal bisa. Contoh kalau aku nyetir mobil, sekarang lagi belajar nyetir mobil, dan aku yakin nanti aku bakal jadi mahir, gitu. Itu contohnya. Oke, sekarang kita sesi sharing nih. Aku mau nanya siapa ya? Aku mau nanya Azani Sari. Boleh di open mic-nya? Boleh dong ceritain jawaban nomor 1, 2, dan 3-nya. Oh, oke. Kalau untuk yang nomor 1, menurut aku cukup cepat atau hal yang bisa dilakukan itu biasanya cukup cepat mempelajari hal baru, mungkin cepat tangkap gitu kali ya. Kemudian berani untuk bergabung di lingkungan baru, terus tergolong cerdik atau mampu mencari celah dalam problem solving, itu mungkin ya. Terus untuk hal yang aku pikir tidak akan pernah bisa jadi mahir gitu. Yang pertama adalah bernyanyi, pertama aku ya, bernyanyi. Terus nyetir kendaraan yang besar, terus juga menjahit baju, apalagi yang pakai pola-pola gitu. Aku sepertinya sebelum mulai pun aku sudah mulai menyerah untuk itu. Kemudian things you weren't good at but become good at over time. Memasak, kemudian public speaking, dan juga menyetir mobil. Gitu, Oke, thank you Mbak Zani. Nah, oke, kita lanjut ke Mbak Kerina. Silakan Mbak Kerina buat share jawabannya. Mbak Kerina ini baru ketemu lagi ya. Dulu aku kerja di Masya Samsung. Allah. Kangen banget. Oke, boleh share. Tadi yang pertama, ini tuh sebetulnya yang pertama Commute, Karen. oh iya. Yang pertama itu tadi pertanyaannya yang ini ya, apa yang dikuasai? Kalau sebetulnya kalau hampir sama Teteh yang barusan ya. Jadi mungkin lebih senang menyukai hal yang baru, terus senang belajar. Sekarang lagi senang banget untuk nulis resum kajian karena mungkin banyak teman-teman di luar sana yang belum sempat ikut kajian online ataupun offline yang durasinya sekitar 2-3 jam. Lagi pengen senang banget nulis resum yang ditulis inti-intinya aja gitu. Jadi supaya lebih memudahkan untuk teman-teman yang pengen tahu gitu ya apa poin-poin dari isi kajian tersebut. Lalu untuk yang nomor 2, sama ya sebetulnya menjahit gitu. Karena menjahit itu, aduh gitu ya, kayaknya nggak akan bisa gitu, terutama kayak yang ribet-ribet gitu. Karena suka dari awal aja tuh kayak nggak tahu, nggak bisa sabar aja gitu kalau ngejahit.
belajar polanya itu susah gitu. Lalu yang ketiga, yang yakin bakal bisa itu yang pertama ada 2. Yang pertama itu memasak, lalu menulis gitu. Karena lagi diusahakan untuk sekarang tiap hari menulis gitu walaupun sedikit-sedikit karena pengen suatu saat mudah-mudahan gitu mahir dalam menulis gitu. Amin. Mungkin segitu. Amin. Oke. Satu lagi deh, aku mau ngambil sampel lagi. Mungkin Teh Andalusia. Neneng, boleh dong share. Boleh Teh, sebentar. Yang pertama ya, nanti saya lihat di catatannya. Yang pertama, saya itu yang saya tulis di sini yang saya bisa saya mahir menulis, terutama menulis ilmiah. Lalu yang kedua, saya punya empati yang tinggi. Yang ketiga, saya bisa merawat tumbuhan dan hewan. Itu. Lalu yang saya tidak bisa, saya pikir tidak akan pernah bisa saya kuasai, small talk atau basa-basi, saya tidak bisa. Lalu yang kedua dandan, yang ketiga lari. Yang ketiga lari, olahraga lari maksudnya. Lalu yang saya pikir saya tidak bisa, tapi seiring waktu saya menjadi mahir, misalnya yaitu baking, masak, dan juga crafting, karena sekarang sedang saya geluti. Itu mungkin dari mantap saya. banget. Atur nuhun. Nah, Iya. teman-teman udah ngelis nih kayak hal-hal yang dikuasai, hal-hal yang teman-teman pikir nggak bisa kuasai. Nah, hal-hal yang teman-teman pikir belum bisa kuasai, tapi ketika berjalannya waktu, ketika terus belajar itu bakal terkuasai. Nah, yang teman-teman harus highlight adalah yang nomor 3. Karena apa? Itu akan menjadi kesempatan teman-teman untuk menjadi mahir. Kalau yang nomor 2, kalau misalnya teman-teman udah nggak bisa berpikir itu udah nggak bisa, itu jangan dipaksakan. Contoh kayak tadi aku nggak bisa nyetir motor, yang kalau misalnya dibandingin bahaya, mending aku nggak usah belajar. Terus kayak menjahit, aku tuh nggak, karena mata minus aku gede, jadi kayak masukin benang ke jarum tuh nggak pernah bisa gitu kan. Nah itu hal-hal yang memang udah nggak bisa aku kuasai gitu. Kita nggak bisa memaksakan apa yang kita nggak bisa kuasai. Nah yang teman-teman bisa highlight adalah yang nomor 3. Yang teman-teman bisa kuasai dengan terus belajar gitu. Nah, ada satu quotes di sini. In one word, effort is a bad thing. It's like failure. Means you are not smart or talented. If you were, you wouldn't need effort. In the other world, effort is what makes you smart or talented, kata Carol Dweck. Itu ada bukunya, judulnya Mindset. Jadi ada yang bilang bahwa suatu kegagalan itu berarti kamu tuh nggak smart atau talented. Itu orang-orang yang berpikirnya fixed mindset. Tapi orang-orang yang berpikirnya itu growth mindset, dia itu selalu berpikir bahwa ketika kita melakukan yang namanya sebuah effort atau usaha, itu akan membuat kamu smart or talented. Di dunia kerja atau di perkuliahan, di sekolah, kita tuh selalu mengecap kayak, oh dia tuh pintar, oh si ini tuh bodoh. Kalau aku nggak pernah membandingkan orang dengan pintar atau bodoh, tapi dia itu rajin atau malas. Orang yang rajin, ketika dia terus tekun, dia itu bakal ngasihin hal yang besar. Do the best. Ketika dimanapun, ketika siapapun, dimanapun, ngelakuin do the best, itu pasti hasilnya bakal yang terbaik. Ini ada cerita juga, jadi ada konsultan di kantor, ambillah dia namanya Dr. A. Si Dr. A ini, dia itu lulusan UI, dia seharusnya seangkatan aku nih, 2012 angkatannya, tapi karena dia Axel terus, dia itu masuk ke kedokteran UI di tahun 2009, ketika seumuran aku masuknya ke di 2012.
4 tahun dia mengecam pendidikan di kedokteran UI, dia langsung S2 mengambil public health di Harvard University. Ketika di Harvard, dia juga dapat kesempatan buat internship di Apple, di bagian IT-nya. Padahal dia background-nya dokter, tapi karena dia pintar, dia itu bisa internship di Apple. Dia datang ke Indonesia, terus jadi salah satu, bukan karyawan Bio Farma, tapi konsultan dari Bank ADB waktu itu. Nah, ada satu hal yang saya selalu berdebat dengan dia. Dia itu selalu memandang bahwa orang yang pintar itu adalah orang yang lulusan universitas bagus. Yang menurut dia layak buat dia ajak ngobrol, itu adalah orang-orang yang lulusan PN, lulusan luar negeri, dan dia selalu membanggakan itu. Sampai di suatu saat itu ada meeting di kantor gitu kan, terus dia masuk dalam meeting itu, dan itu karena meeting pertama kali, dia mengenalkan diri. Ketika meeting, yang lead meeting itu, yang semua yang ada di dalam Zoom, itu ditanya satu-satu. Kamu lulusan mana? Kamu S1 atau bukan? Tapi nanyanya itu bukan basa-basi, lebih kayak nanya, oh, lu tuh cuma lulusan swasta, jadi dia cuma mau membandingkan dirinya dengan orang lain. Sampai waktu itu aku ditanya, tuh semuanya ditanya, sampai bagian aku ditanya, aku jawablah, oke, aku lulusan ITB misalnya. Nah, terus aku di situ langsung masuk dan ngomong, karena menurut aku di Zoom itu udah gak kondusif. Yang kita harus bahas project, dia malah bahas lulusan. Dan aku bilang kayak gini, Dok, punten Dok, saya mau ngasih saran ya Dok, gitu kan. Iya Risma, dia melihat aku karena aku lulusan PTN. Tapi aku merasa teman aku sakit hati dengan omongan dia, yang bukan lulusan PTN. Aku merasa bahwa aku harus ngomong di situ. Aku ngomong kayak gini, Dok, punten ya Dok, dari tadi saya melihat bahwa dokter itu underestimate dengan orang-orang yang bukan lulusan PTN ataupun luar negeri. Salah. Orang itu ada yang punya kesempatan, punya pendidikan yang tinggi, ada orang yang punya kesempatan buat pengalamannya tinggi. Ada kok lulusan SD, Dok, yang dia itu bisa jadi pengusaha. Ada lulusan SMA, dia jadi miliarder. Ada yang Raffi Ahmad aja, dia lulusan SMA. Dia sekarang jadi miliarder gitu kan. Terus ada orang yang memang dapat kesempatan PTN, it's okay, itu dia memang jalurnya ke sana. Dia punya kesempatan dikasih rezeki masuk ke PTN, ataupun dia sekolah di luar negeri. Saya dulu kerja di Samsung, Dok. Ada kok yang lulusan SMA jadi manajer, gitu ya. Salah dokter menilai orang hanya karena pendidikan. Karena setiap orang itu punya kelebihan. Kelebihan ada di pengalaman, ada kelebihan di pendidikan. Dan semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk belajar. Aku nggak gitu. Terus aku ngambil contoh, Dok, kalau dokter tahu, saya itu background-nya biologi. Tapi saya pertama kerja, saya langsung masuk Samsung Electronics Indonesia. Yang di mana itu bidangnya teknologi. Kalau saya nggak mau belajar, saya bakal tertinggal. Karena saya yang biasanya saya belajar tentang otak, saya belajar tentang prosesor. Dan kalau misalnya dokter mengembandingkan dengan pendidikan saya nggak inline dengan kerjaan saya. Saya mau bilang, saya nggak setuju kalau misalnya dokter memulai sesuatu Zoom di kerja di project dan segala macam hanya menanyakan lulusan mana. Dan dokter hanya mau intinya kayak menanggapi orang-orang yang lulusannya setingkat dengan dokter. Nah, di saat itulah dokter itu merasa terkritisi dengan saya gitu kan. Tapi berjalan waktu, dokter itu sekarang humble to everyone gitu kan. Mungkin itu tuh kayak
suatu suntikan buat dia bahwa ternyata ada orang yang lebih berpengalaman. Dia tuh nggak bisa good in everything gitu kan. Karena dia juga punya kekurangan gitu. Bahkan ketika saya debat masalah molekuler, dokter itu bukan ke molekuler. Kalau saya debat dengan masalah yang kedokteran, oke, saya bakal kalah. Tapi kalau misalnya saya debat molekuler sama dokter tersebut, saya bakal menang karena saya bakal jauh lebih intens mempelajari tentang molekuler dulu gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu teman-teman, itu tuh adalah hal-hal yang fixed mindset, yang negatif. Karena kenapa dia hanya memikirkan bahwa orang yang bagus itu hanya lulusan luar, lulusan PTN, padahal enggak. Semua orang itu punya kesempatan sama untuk terus belajar. Jadi menurut aku, teman-teman, effort is what makes you smart or talented. Jangan merasa kita itu bodoh, tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang rajin dan tekun untuk bisa jadi orang yang cerdas. Nah, apa bedanya sih fixed mindset sama growth mindset? Jadi fixed mindset itu adalah pola pikir yang tetap dan itu susah untuk diubah. Sedangkan kalau growth mindset itu tuh adalah pola pikir yang berkembang dan dia itu pola pikirnya maju. Contoh fixed mindset sama growth mindset. Kalau fixed mindset, ini perbandingannya, dia tuh selalu mikir intelligence is fixed. Sedangkan orang-orang yang mau growth mindset, dia itu berpikir bahwa intelligence can change. Orang yang berpikiran fixed mindset, dia selalu berpikir bahwa tadi pintar itu ya turunan, pintar itu udah nggak bisa diubah gitu kan. Kalau intelligent itu masih bisa diubah. Kalau misalnya orang-orang yang berpikir growth mindset, kepintaran itu bisa diubah dengan apa? Dengan kita jadi orang yang rajin. Itu contoh growth mindset. Contoh lagi fixed mindset, angered by criticism. Nah, ini orang-orang yang close minded. Karena apa? Dia marah ketika kritisi. Padahal kritisi itu adalah kritis yang membangun. Banyak hal kok kritik-kritik yang membangun. Kalau orang yang close mindset atau fixed mindset, dia itu selalu berpikir atau marah ketika ada orang yang mengkritisi. Sedangkan orang-orang yang growth mindset, dia itu kayak active and responsive to criticism. Dia itu aktif dan respon terhadap kritik-kritik. Oh, dia tuh mikir, gue dikritikin ya sama bawahan gue, misalnya. Berarti ada sesuatu hal yang gue harus ubah. Ada atasan yang saya pernah gitu selama saya kerja itu, dia itu selalu ada kayak semacam karyawannya yang belak-belakan lah, yang mengkritik tentang cara kerja atasannya. Tapi kritikannya itu menurut saya, dia masih menyampaikan itu secara halus, secara asertif. Tapi apa yang dilakukan sama atasannya ketika dapat orang yang kayak gitu, dipindahin ke area yang jauh, ke area timur. Kayak istilahnya, dia mau menjauhkan diri dari orang-orang yang mengkritisi dia gitu kan. Ada orang yang sampai ngediemin orang-orang yang mengkritik dia gitu. Banyak kok teman-teman saya misalnya kalau ada temennya yang mengkritisi gitu kan, terus dia marah dan menurut dia itu yang paling benar gitu. Padahal secara teman-temannya, sebagian besar teman-temannya itu 80% berpikir yang sama. Nah itu berarti ada hal yang salah loh gitu kan. Ini orang-orang yang fixed mindset, dia tuh selalu marah ketika dikritisi. Padahal banyak kok kritik-kritik yang membangun gitu. Kalau orang yang growth mindset, jadilah orang-orang yang memang responsif terhadap kritik gitu. Dia bisa merubah kritik-kritik itu menjadi hal yang bisa buat dia maju gitu kan. Gitu. Nah, contoh lainnya untuk yang fixed mindset itu valuing the end result. Dan yang growth mindset-nya itu valuing the process. Contoh banyak banget yang saya lihat leader-leader yang dia itu hanya melihat hasil, bukan proses. Leader yang baik, dia melihat proses dan dia juga punya vision untuk melihat end result-nya itu bagus. Contoh, saya itu kenal sama
Mas Dermaji, Mas Aji dari pemimpin.id. Mungkin teman-teman bisa cek di Instagram pemimpin.id. Beliau itu dia lulusan ITS S1-nya terus S2 di Jerman dan balik ke Indonesia akhirnya. Nah, saya sempat ngobrol sama Mas Aji. Mas Aji itu bilang, jadi gini Riz, katanya gitu kan. Jadi waktu itu saya itu melihat bahwa ketika saya di Jerman, saya melihat bahwa pemimpin Indonesia itu banyak yang bagus nih sekarang gitu kan. Terus saya itu buat statement gitu di depan orang Jerman. Statementnya kayak gini, kayak sekarang Indonesia banyak ya kayak contoh pemimpin yang bagus kayak Anies Baswedan, dia menyebutkan gitu, Ridwan Kamil gitu kan, dan yang lain-lain. Terus sama orang Jermannya dikomentarin, Ji, kata gitu kan. Leader yang baik itu tuh nggak ada istilah leader yang baik. Karena leader itu memang harus baik, harus bagus. Terus Mas Aji, kenapa? Dibilang kayak gitu. Iya, karena yang namanya leader itu bukan harus leader yang baik, tapi memang itu tugasnya menjadi leader yang baik. Akhirnya beliau datang ke Indonesia, buatlah satu gerakan namanya pemimpin.id, yang ingin merubah mindset orang-orang Indonesia bahwa menjadi leader itu harus baik. Korupsi misalnya, terus kayak yang namanya leader itu bisa dipelajari dengan leadership-nya itu bisa dipelajari dengan dia sharing dengan banyak orang, terus dia mau berkembang, dia mau belajar, gitu. Jadi bukan menunjuk leader yang baik, karena memang semua leader itu yang kita tunjuk, yang kita pilih misalnya di pemilu dan segala macam itu adalah harus yang memang leader itu yang punya sisi yang positif gitu. Nah banyak juga leader di kantor gitu selama saya kerja tuh banyak banget yang hanya ngelihat akhirnya end result. Kenapa negatifnya kalau misalnya melihat end result? Dia nggak bisa melihat siapa orang-orang yang berproses, yang belajar dari awal, mungkin yang learning by doing gitu kan, learning by working gitu kan. Atau misalnya orang-orang yang tenaganya udah habis-habisan untuk bisa ngerjain kerjaan kantor. Dia hanya melihat end result, tapi dia nggak lihat prosesnya. Tapi apa banyak orang yang leader yang ditinggalin karyawan bagusnya untuk resign, karena apa? Dia cuma ngelihat end result. Dia nggak ngelihat proses one by one orang-orang yang ada di dalam kantornya. Nah, kalau misalnya leader yang baik, dia tuh ngelihat soal prosesnya juga. Dia ngelihat setiap orang, menilai setiap orang, terus kayak, oke, orang ini cocoknya kerjaannya ini, orang ini cocoknya kerjaan itu. Kalau end result, bodo amat, mau siapa yang ngerjain A, siapa yang ngerjain B, pokoknya hasilnya harus bagus. Tapi orang yang punya growth mindset, dia akan menempatkan semua karyawannya untuk apa? Untuk dia bisa memapping nih, kayak oke, si A ini bagusnya ngerjain A, si B ini ngerjainnya B gitu kan. Ujungnya apa? Ketika orang melihat proses, itu pasti ada result yang bagus gitu. Nah, orang yang fixed mindset juga dia tuh selalu melihat kayak kegagalan, failure gitu. Sekali gagal, ya udah kayak ya udahlah nyerah gitu kan. Banyak yang kayak pengusaha yang baru aja mulai usaha terus kayak aku ya udahlah nyerah, kayaknya aku nggak rezeki kalau untuk jadi pengusaha, baru satu kali nyoba. Tapi orang yang growth mindset, dia memandang bahwa an opportunity to learn from your mistakes. Ada hal yang dipelajari dari kesalahan dia sebelumnya. Contoh kalau misalnya kayak ujian gitu, anak-anak SMA gitu, teman-teman yang masih SMA atau kuliah gitu kan, yang sebelumnya nilai fisikanya misalnya 70, tapi karena dia punya growth mindset, dia oke, next ujian nilai gue harus 80 misalnya atau 90. Nah, itu ada orang yang growth mindset. Nah, orang yang fixed mindset, contohnya lagi, dia itu melihat challenges, tantangan itu ya tantangan, dan kadang tantangan itu membuat pikiran dia kayak ya tantangan lagi. Ya kenapa sih nambah lagi kerjaan yang baru? Nah, tapi orang yang growth mindset, dia tuh melihat ketika dikasih challenge, itu sebagai opportunities dia untuk lebih maju. Opportunities dia untuk belajar hal yang baru. Makanya, teman-teman, fixed mindset dan growth mindset harus coba bisa di mapping. Itu hal-hal yang tadi yang saya sebutin itu fixed mindset yang
negatif. Kalau fixed mindset yang positif, contohnya apa? Prinsip. Contoh bahwa Tuhan itu esa, Allah itu esa, itu adalah fixed mindset. Bukan growth mindset. Kalau growth mindset, berarti Allah itu nggak satu gitu. Bisa aja memikirnya itu yang lain-lain tentang Tuhan misalnya. Nah itu jadi fixed mindset itu diperlukan untuk sesuatu hal yang prinsip. Oke, agama saya itu agama Islam. Saya percaya bahwa semua ajaran di agama Islam itu adalah hal yang benar. Itu adalah fixed mindset gitu. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara fixed mindset di kehidupan sehari-hari, yang mana yang positif, mana yang negatif. Karena setiap hal itu harus bisa dipikirkan secara fixed mindset atau itu growth mindset. Gitu. Nah, oke. Ini waktunya masih lama ya? Sebenarnya sampai 8.50 ya, tapi nggak apa-apa sampai jam 9 aja, Agung. Oke, mungkin. Nah, terus mungkin karena activity-nya waktunya sebentar, kita langsung tadi pokoknya kita harus membedain list mana yang fixed mindset dan growth mindset. Jadi kita harus bisa tahu mana yang di kondisi tertentu kita harus menempatkan fixed mindset, di kondisi tertentu lagi kita harus bisa menerapkan growth mindset. Nah, satu lagi teman-teman, saya pernah dapat training waktu itu di Sanggung, namanya trainernya Hari Firmansyah, mungkin yang pernah tahu. Jadi disebutkan bahwa ada yang disebut dengan tabungan energi positif. Nah, apa sih tabungan energi positif? Kita anggaplah kayak kredit dan debit di bank dan ada account banknya. Nah, yang dimasukin ke dalam account banknya tabungan energi itu bukan uang, tapi itu lebih kayak energi positif. Jadi, ketika kita ngelakuin sesuatu hal yang baik, itu akan masuk ke tabungan energi positif. Ketika kita ngelakuin sesuatu hal yang jelek, itu tabungan kita itu bakal berkurang. Contoh misalnya, kita lagi jalan gitu, terus kayak di jalan ngelihat kayak sampah, terus kayak kita ambil sampahnya, terus kayak kita bawa sampahnya terus masukin ke tong sampah. Itu satu hal kecil yang jadi tabungan energi positif, nambah kredit kita. Terus misalnya lagi jalan tuh ngelihat kayak bunga kering, kita bawa tumbler yang ada isi airnya, terus kita siram gitu. Nah itu nambah lagi energi positifnya. Terus misalnya ada OB gitu kan, udah seharian kerja, terus kayak kita punya rezeki lebih, misalnya makanan yang kita bawa dari luar, kita kasih. Itu tabungan energi positif kita nambah lagi, kredit lagi. Terus kayak kita misalnya lagi ada teman kita yang kesusahan, kayak dia misalnya lagi mau tes, terus kita bisa kayak untuk ngajarin dia, karena yang diteskan itu adalah hal yang kita kuasai, kita ajarin, itu nambah lagi tabungan energi positif. Kita sharing hal yang kayak gini, aku yakin itu bakalan menjadi energi positif buat kita. Yang mendengarkan dapat kredit juga. Yang men-sharing lagi, misalnya teman-teman habis training hari ini terus men-sharing lagi ke orang-orang, itu bakal nambah lagi kreditnya. Nah, kredit ini buat apa, teman-teman? Kredit ini ketika tabungan account kita energi positifnya banyak, ketika kita ngalamin kesulitan, itu kayak apa ya? Banyak aja kemudahan yang kita dapat, banyak aja pertolongan yang kita dapat. Karena apa? Kredit kita udah banyak. Nah, aku percaya yang namanya tabungan energi positif. Jadi teman-teman, percayalah bahwa everyone has a change to make a change. Setiap orang di sini itu punya kelebihannya masing-masing. Setiap orang di sini punya kesempatan untuk membuat perubahan, dan yakinlah bahwa perubahan itu yang kita ciptakan itu adalah perubahan yang positif bagi semuanya. Oke, mungkin dari saya cukup. Teman-teman silakan jika ada pertanyaan, boleh. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh. Sangat inspiratif ya sharingnya dan sangat eye-opening gitu. Oke, langsung ke Q&A aja ya, sampai 9:10, jadi 8 menit lagi. Ini ada beberapa di chat Teh dari Wait, aku kok nggak bisa ngelihat chat ya, bener. Gitu. Dari atas itu ada dari Teh Ana.
Tapi bagaimana survive dan tetap berkembang di tengah lingkungan yang fixed mindset gitu, di tengah lingkungan yang orang-orangnya fixed mindset. Oke. Bentar ya. Aku biar bisa ngeliat chat kayaknya harus. Gimana caranya untuk apa mana ya pertanyaannya? Sorry. Survive di lingkungan yang orang-orangnya fixed mindset. Oke. Nah, ini kejadian sih. Saya nggak nyebutin saya pas lagi di mana, tapi itu kejadian di lingkungan kerja yang saya pernah alamin. Jadi orang-orangnya itu punya fixed mindset, bahkan fixed mindset-nya itu ada di atasan yang levelnya vice president. Dia ketika ada challenge sebuah target, dia itu pesimis. Bayangin seorang vice president, dia itu pesimis untuk mencapai target, gimana bawahnya? Kenapa? Aku pernah banget dikasih training, ngomongnya kayak gini, para leader itu tuh harus punya target lebih besar dibandingkan dengan anak buahnya. Contoh, dikasih target sama atasannya lagi, direktur misalnya, lu harus nyampe target ya 100M per bulan misalnya. Seorang leader yang baik, dia akan men-setting di atas itu. Settinglah misalnya 120M. Kenapa? Ketika dia men-setting 120M, di bawahnya itu bisa jadi men-settingnya di 100M. Kayak semangatnya kita, kalau misalnya lagi menjadi leader, contoh misalnya aku jadi lead project gitu, semangatnya aku tuh harus 120%. Kalau misalnya mau bawahan-bawahan aku itu semangatnya 100%. Tapi aku pernah mengalami atasan aku pesimis dengan itu. Gimana kalau bawahannya mau optimis, atasannya aja pesimis. Dia tuh selalu mengulang itu, gue pesimis dengan target. Kebayang nggak sih, dia mempengaruhi, menginfluence bawahannya bahwa pesimis, atasannya juga pesimis, yang nggak mungkin lah kan nyampe target kayak gitu kan. Nah, apa yang harus kita lakuin biar kita survive? Pertama, aku orang yang belak-belakan sih sebenarnya. Jadi kayak contoh misalnya atasan aku kayak, Riz, bisa nggak ya kayak divisi kita tuh bakal jadi best strategi untuk bisnis digital misalnya gitu kan. Terus karena gue pesimis, terus aku kayak, Pak, kalau Bapak pesimis, bawahnya gimana Pak? Sambil kayak nada bercanda gitu. Nah, di situ tuh kayak, ya juga ya, gue harusnya optimis ya, Riz, kata gitu kan. Ya iya Pak, gitu kan. Ayo Pak, mungkin aku kasih insight ya Pak, aku gitu ya. Jadi aku tuh kayak tipe orang belak-belakan gitu sama level director juga, aku belak-belakan kayak, Pak, aku boleh nggak ngasih insight, kata-kata gitu. Aku ngasih insight, Pak, sebenarnya kita itu bisa nyampe target loh Pak, tapi catatannya adalah kita nambah orang, karena orang di kita itu limited resources. Oh, oke, Riz, apa aja yang harus ditambah? Aku ngasih insight gitu. Itu bisa jadi poin ya, kita survive di lingkungannya kayak gitu. Kita tuh harus bisa mengumumkan pendapat ketika itu hal yang benar. Kalau misalnya aku tuh tipikal orang yang bisa aja gitu kayak debat sama orang di forum gitu. Tapi menurut aku kalau itu hal yang benar itu harus disampaikan. Karena kalau misalnya aku diam, aku nggak akan ngasih impact apapun gitu. Nah, yang kedua misalnya, Riz, gue nggak bisa ngasih apa ya, susah ngasih target nih karena tadi gitu kan terlalu besar challenge-nya. Oke Pak, mungkin Bapak bisa men-train orang-orang yang misalnya karena limited resources, nggak nambah orang. Yuk Pak, kita daftarin orang-orang yang ini tuh untuk sertifikasi, untuk dia belajar hal yang memang menjadi target. Jadi orang itu dipaksa untuk belajar dan di-trainingin gitu kan. Ketika di-trainingin sertifikasi, dia akan belajar. Nah, itu akan jadi suatu hal yang nambah secara capability-nya. Jadi, ketika kita mau survive di lingkungan yang fixed mindset, kitanya jangan ke bawah fixed mindset. Aku baca yang ini nih, buku, kelihatan nggak ya? Good Vibes, Good Life. Nah, ini bagus banget bukunya. Jadi, belum beres sih sebenarnya, tapi
selama aku baca buku ini, itu tuh bilang bahwa ketika kita ada lingkungan negatif, kita tuh jangan kebawa negatif, justru kita mempengaruhi. Kita ini adalah orang yang harus punya positif berpikiran bahwa kita yang bisa merubah lingkungan yang jelek. Jangan lingkungan jelek yang mengubah kita, tapi kita harus punya effort, usaha untuk mengubah lingkungan itu menjadi baik. Walaupun kita cuma sendirian. Aku yakin ketika misalnya kita sendirian, tapi kita membawa teman-teman kita untuk berpikiran positif, terus lama-kelamaan kita menggiring atasan untuk berpikir positif, lama-kelamaan, walaupun itu harus take time, harus kayak ngambil waktu yang lama, ya itu bakal ada impact-nya, gitu. Mbak Zulhairena Bahar, kejawab nggak ya? Gimana Teh Ana, kejawab nggak ya? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu kali ya. Satu lagi mungkin ya dari Kak Anda. Tarisma, kalau orang-orang yang terus melestarikan senioritas dan persaingan, apakah bisa disebut fixed mindset? Ketika saya sadar iklim senioritas ini menghalangi perkembangan institusi, bagaimana ya cara terbaik untuk memutus rantai senioritas ini? Oke. Ini kejadian banget di kantor aku. Jadi ada senior yang dia itu 14 tahun kerja. Dia masih jadi staff. Dan dia senioritasnya tinggi banget sampai anak-anak baru itu pernah disuruh untuk apa? Disuruh untuk cuci mobilnya dia. Terus udah gitu, kalau misalnya ada orang baru nih yang masih muda gitu kan, terus kayak dia tuh kayak ngejelek-jelekin orang yang baru gitu. Karena dia senior kan, terus kayak dia punya banyak kenalan gitu di berbagai divisi, terus dijelekin orang. Ada orang yang mau diangkat, dijelekin orang-orang. Kayak bad vibes banget gitu. Sampai pernah di posisi dia nangis ke temen aku gara-gara insecure sama aku. Cuma karena apa? Karena aku dapat tambahan kerjaan, kalau aku boleh sharing dan memberikan kerjaan aku, why not gitu kan. Tapi dia insecure karena aku kayak, kenapa ya si Risma terus yang dikasih project ini, si Risma terus yang dikasih project ini. Padahal aku tuh orang yang no yang namanya big no to menjadi penjilat gitu, lebih penjilat. Karena apa? Karena orang yang menjadi orang penjilat itu nggak akan long lasting. Orang yang selalu berusaha dan dia ngelakuin sesuatu hal karena tujuan untuk dekat dengan atasan, tapi dia do the best in everything, dari small things sampai yang big things gitu kan. Kalau misalnya itu terus konsisten, tanpa harus kayak ngedeketin atasan, ngechat atasan, atau apa ya, nge-entertain atasan dengan ngajak makan kayak gitu-gitu, itu bakal terlihat dengan sendirinya. Dan itu tanpa harus effort menjilat, itu bakal orang itu bakal melihat value kita, bukan secara personal dia itu siapa, tapi lebih ke lihat value-nya itu apa. Kayak, oh dia itu A yang punya kemampuan A, B, C, D gitu. Nah, orang yang kayak gitu, aku menghadapi banget nih orang yang kayak gitu. Yang pertama, kita itu harus orang yang bisa menyampaikan sesuatu dengan asertif. Jadi dia tuh kayak, Chris, pesenin dong, aku mau beli ini, pesenin Shopee. Dia tuh kayak gitu pertama kali aku datang. Terus kayak, kok nyuruh-nyuruh kan bisa ngurusin sendiri. Itu kayak, punten Bu, aku nggak bisa, kenapa nggak Ibu aja? Aku langsung nanyain balik gitu, kenapa nggak Ibu aja? Nyaris aku males buka, punten Bu, aku lagi banyak kerjaan. Jadi kita tuh harus bisa bilang enggak sama senioritas yang arahnya itu udah nyuruh, bukan kerjaan. Kalau dia nyuruhnya itu kerjaan ngebantu, bukan membantu itu yang ngebantu semuanya, tapi kita tuh misalnya ngasih insight gitu kan, di kerjaan dia itu boleh. Tapi kalau misalnya terus-terusan kayak gitu, dia itu bakal menjadi senioritas yang egois. Dia nggak akan pernah bisa berubah gitu. Nah, apa yang dilakuin sama anak-anak baru di kantor saya sekarang, ketika senior yang kayak gitu, kita itu harus bisa mengumpulkan pendapat pertama. Yang kedua, kita harus lihat kalau dia senioritasnya itu udah hal yang salah,
kita itu ngasih saran ke dia, Bu punten, kayaknya ibu udah keterlaluan deh. Aku ngomong kayak gitu, aku juga tipikal yang belak-belakan gitu sama senior. Kenapa? Tapi kita harus menyampaikan itu dengan kayak bercandaan, dengan yang asertif. Walaupun sebenarnya dia kayak tahu wah gue lagi dikritik, tapi seenggaknya kita mengurangi impact. Nah, biasanya anak-anak yang baru tuh kayak guys, misalnya kayak contoh anak-anak barunya ini tuh kayak ngikutin sampai di jam kerja gitu dia ngajak belanja, kayak mau aja ngikut padahal kerjaan banyak gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kayak ketika dibiasain kayak gitu, senior tuh kayak terus-terusan kayak gitu. Nah kita harus bisa menolak, dan anak-anak baru di kantor itu kalau misalnya dan anak-anak lama tuh kayak kayaknya kamu harus ngobrol deh sama Risma biar tips and trick gimana caranya menghadapi senioritas gitu. Ya itu tadi aku tuh kayak menyampaikan sesuatu dengan asertif, menyampaikan sesuatu itu berusaha untuk kayak dengan bercandaan ketika itu sesuatu halnya dalam bentuk kritik gitu. Apalagi yang senioritasnya tuh cewek. Biasanya cewek tuh ketika ada cewek yang lebih muda, terus kayak lebih cerdas, kayak ya dia insecure. Nah, dan kita nggak mengambil porsi kerjaannya dia. Ya udah, kalau misalnya itu tanggung jawabnya dia kerjain. Kita punya pekerjaan sendiri gitu. Ketika kita punya porsi kerjaan sendiri, ya kita yang harus ngelakuin itu the best di part kita gitu. Jadi intinya teman-teman, ketika menghadapi senioritas itu, kitanya itu jangan lemah. Ketika kita lemah itu bakal terus terbiasa untuk ngelakuin bullying gitu kan. Terus dibully, dan itu kejadian di kantor. Orang-orang yang dilihat lemah sama senioritas itu yang disuruh-suruh, bahkan ketika acara dia disuruh bawa tasnya senior, padahal dia tuh bukan direktur aku aja, dia bawa tas kemana-mana sendiri gitu kan. Kayak ini masih level officer udah nyuruh-nyuruh kayak gitu, gimana dia menjadi atasan. Kalau dia terbiasa kayak gitu, dia menganggap dirinya sebagai ratu gitu. Nanti ya terus-terusan dia menganggap bahwa hal itu tuh yang dia lakukan adalah hal benar. Jadi ya tadi, belajarlah untuk menolak sesuatu, belajarlah untuk mengungkapkan sesuatu gitu itu dengan cara yang asertif. Gitu mungkin Mbak Anda. Terima kasih Teh Risma. Oke, thanks. Mungkin Oke, karena udah ya tadi pertanyaan terakhir dari Kak Anda. Mungkin teman-teman yang mau nanya bisa dikirim ulang gitu ya pertanyaannya di grup biar Teh Risma jawabin gitu kalau berkenan. Terakhir boleh. nih closing statement dulu Kak Teh Risma. Silakan. Kenapa? Benar-benar tadi putus-putus. Oh iya, closing statement dulu. Closing statement. Oke, teman-teman, mungkin satu hal yang aku ada quotes nih yang selalu aku ingat dari zaman aku kecil baca quotes ini pertama kali, pasti kayak gini. If you want to make your dreams come true, the first thing you have to do is wake up. Kayak ketika kamu pingin mimpi kamu terwujud, ya kamu tuh bangun dulu, ya kamu gerak dulu, gitu. Hilangkan kemalasan, jadilah perempuan yang punya value. Kayak aku tuh kayak big no tuh orang-orang yang cuma ngomong doang, kayak ngomong doang terus kayak centil-centil gitu tuh kayak gitu, kayak gemes gitu kan. Tapi jadilah orang yang bisa empower orang lain, jadilah wanita yang punya value, wanita yang punya sisi positif yang bisa ngasih impact positif. Karena menurut aku gak cuma cowok yang bisa jadi leader, tapi wanita pun bisa jadi leader dengan porsinya gitu. Kita harus menyaingi laki-laki gitu kan. Jadilah perempuan yang bisa empower perempuan lagi, kayak hashtagnya, tagline-nya di book, Empower Women Through Knowledge. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Risma atas sharing-nya. Terima kasih juga buat teman-teman dan Teh Risma yang udah hadir ikut Women Dreams hari ini. Ditunggu kehadirannya pekan depan hari Minggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh live ya, teman-teman.